Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah hari ini pada kesempatan kali ini video kita akan membicarakan tentang Datu Hamawang Kandangan, yang mungkin agak panjang cerita beliau ini dan perlu sekali kita membaca sejarah ya, sejarah orang-orang yang berjuang di masa lalu, dan dari sejarah itulah kita dapat mengambil pelajaran hikmah. Semoga dari kisah yang dipaparkan itu ada pelajaran bagi kita yang hidup di masa sekarang untuk sebagai bekal ya dalam menghadapi kehidupan ini, insyaallah. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan membicarakan tentang Datu Hamawang Kandangan. Datu Hamawang atau Datu Bungkul bergelar Tumenggung Raksayuda dan Pangeran Kecil, itu gelaran beliau. Dan gelar Datu Hamawang inilah yang lebih dikenal orang. Datu Hamawang selain orang yang sakti mandraguna, beliau juga sebagai seorang pahlawan dan sebagai seorang ulama panutan yang sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat. Sehingga segala keputusan yang akan dilaksanakan di daerah tersebut terlebih dahulu meminta saran dan pendapat, bahkan persetujuan kepada beliau. Tidak sembarangan ya, karena memang dalam memutuskan suatu perkara kita lihat dulu dari segi pandangan agama gimana nih yang lebih tahu dan paham terhadap urusan itu. Menurut penuturan orang-orang tua dulu, yang mula-mula memeluk agama Islam di daerah itu adalah Datu Amawang. Kemudian beliau menyebarkan agama Islam dan membangun sebuah masjid, yaitu Masjid Kuba, dibantu oleh Datu Ulin dan Datu Basuhud, yang akhirnya kawin dengan adik Datu Hamawang yang bernama Datu Salayan. Menurut cerita, Datu Hamawang adalah orang yang dikaruniai umur yang panjang. Umur beliau mencapai 300 tahun, Masya Allah ya. Datu Hamawang mempunyai 4 orang bersaudara, yaitu Datu Balimbur. Beliau juga disebut dengan Datu Kurungan karena beliau memelihara buaya putih dalam kurungan. Konon ketika Pangeran Suryansah mendirikan istana kerajaan, sekarang lokasi masjid di Kuin, buaya putih ini ikut juga membantu. Terakhir beliau bermukim di daerah Barito. Zuriat beliau adalah Garuntung Manau dan Garuntung Waluh, suku Dayak Biaju Hampatung. Sekarang zuriat beliau ada di Hamawang, Sungai Kudung, Telaga Langsat, Lumpangi dan daerah Barito. Datu Hamawang yang kedua tadi ya, 4 bersaudara tadi, termasuk juga di dalamnya Datu Hamawang atau Datu Bungkul. Zuriat beliau sekarang ada di Hamawang, Sungai Raya, Sungai Kali, Sarang Halang, Pagar Haur, Malutu dan Sungai Kudung. Kemudian yang ketiga daripada saudara beliau adalah Datu Tambunau atau Tumenggung Antuludin. Zuriat beliau adalah Pembalah Batung dan Datu Dambung, dan sekarang zuriat beliau ini ada di sekitar Sungai Kudung, Madang, Padang, Batung dan daerah pegunungan Maratus, Gunung Panginangan, Ratu dan Cantung. Itu Gunung Meratus tadi. Datu Tambanau atau Tumenggung Antaludin terkenal sebagai pejuang dan sakti juga. Pantang menyerah terhadap penjajah Belanda, konon beliau mempunyai baju layang yang bisa digunakan sebagai sayap untuk terbang. Masya Allah. Setelah peperangan melawan Belanda, yaitu Perang Gunung Madang, selesai beliau bermukim bertapa di Gunung Panginangan Ratu. Zuriat beliau sekarang ada di Hamawang, Sungai Kudung, Kaliring, Madang, Puruk Cahu, Sungai Gula dan Sumatera. Kemudian Datu daripada saudara Datu Hamawang adalah yang keempat Datu Salayan, yaitu disebut dengan Ratu Ibuk, bergelar Ratu Pemalasari dan Ratu Mayangsari. Yang kemudian kawin dengan Datu Basuhud. Mereka akhirnya menetap di Alai Barabai. Zuriat beliau sekarang ada di Hamawang, Sungai Kudung, Banyu Barau, Kandangan, Gambah, Alai, Barabai dan Malaysia.
Pada akhir pemerintahan Sultan Adam, yaitu pada tahun 1825 sampai 1857, Belanda mulai mencampuri urusan kerajaan Banjar dalam rangka pengangkatan sultan. Menurut silsilah keturunan, sesuai dengan wasiat serta sesuai pada keinginan masyarakat yang berhak menjadi sultan adalah Pangeran Hidayatullah. Tetapi pihak Belanda menghendaki Pangeran Tamjidillah dengan memaksakan segala kemauannya. Maka sejak saat itulah mulai pertikaian, karena berbeda pendapat ya. Terjadi pertikaian dengan rakyat dan kemudian situasi mulai memanas yang pada akhirnya meletuslah gelombang pemberontakan di Desa Murung Tatakan pada bulan April tahun 1359. Kemudian disusul dengan diadakannya rapat besar di Kandangan yaitu pada tahun 1859. Rapat dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah, pendamping beliau yaitu Aminullah, Demang Leman, Temanggung Jalil. 3 orang. Rapat menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pucuk pimpinan yaitu Pangeran Antasari berkedudukan di Tabalong mencakup tanah dusun. 2. Pimpinan wilayah. A. Pimpinan wilayah Batu Tungkol yaitu Haji Bu Yasin. B. Pimpinan wilayah Martapura yaitu Pangeran Muda. C. Pimpinan wilayah Pengaron yaitu Haji Sambas. D. Pimpinan di wilayah Amandit adalah Antaludin dan Kiai Cakrawati. E. Pimpinan wilayah Batang Alai yaitu Demang Leman. F. Pimpinan wilayah Balangan adalah Tumenggung Jalil. Dan G. Pimpinan wilayah penculikan mata-mata musuh Sebanua 5 Kiai Adipati Anom Diding Raya. Temenggung Antaludin yang didampingi Kiai Cakrawati dalam melaksanakan hasil keputusan rapat tersebut telah membuat benteng pertahanan di Ganung Madang yang dibantu oleh para punggawa-punggawa dengan susunan sebagai berikut. 1. Pimpinan di bagian konsumsi dan amunisi yaitu Datu Balimbur berkedudukan di Sungai Kudung. 2. Pimpinan sabotase dalam kota dan pengamat mata-mata musuh yaitu Datu Salayan berkedudukan tidak menetap. C. Pimpinan Amandit Datu Bungkol atau Datu Hamawang dengan pasukan Muhammad Said yaitu putra Pangeran Antasari bermarkas di Palantingan. Yang B. Pasukan Aminullah dan Yusuf bermarkas di Hangkakai. Yang C. Pasukan Singakarsa bermarkas di Taniran. D. Pasukan Kiai Dharma. Datu Hamawang dan para datu serta Temanggung di Hamawang atau Banua 5 merupakan dinding raja Panakawan dari raja-raja Banjar yang cukup tangguh, tetap setia terhadap raja-raja Banjar dalam melaksanakan perintah, hanya saja tidak bisa diajak bekerja sama kooperatif dengan Belanda. Karena para datu dan Tumenggung di Hamandit tidak mau bekerja sama dengan Belanda, maka Belanda berniat menyerang atau menundukkan Amandit. Ya, karena sejak awal sudah tidak sepakat gitu dengan keputusan siapa yang menjadi pimpinan atau sultan di Banjarnya. Dengan menggunakan kapal Belanda berniat memasuki Amandit melalui sungai lewat Kalumpang. Pasukan Belanda tidak dapat mendapatkan perlawanan yang berarti, kemudian meneruskan perjalanan dan membangun pemukiman di Simpur. Karena masyarakat tidak mengadakan perlawanan yang berarti dengan Belanda, maka dibentuklah semacam pemerintah kecil yang mula-mula dipimpin oleh seorang pembakal. Untuk memasuki Amandit, khususnya Hamawang, tempat bermukimnya para datu atau Temanggung, Belanda mengatur siasat dari Simpur. Mereka membangun pemukiman di Simpur, tentara Belanda tadi. Dengan menggunakan kapal Belanda menuju Hamawang melalui Wasah, Muara Ulin dan Sungai Paring, itu nama tempat. Namun tiba-tiba di Hamawang, pasukan Belanda dihadang oleh para datu atau Temenggung. Maka terjadilah pertempuran hebat di Hamawang. Dengan menggunakan kapal Belanda menuju Hamawang melalui Wasah, Muara Ulin dan Sungai Paring. Maaf ya, terbaca kembali. Maksudnya saling berhadapan waktu itu, teman-teman. Walaupun para datu atau Tumenggung hanya bersenjatakan tombak dan mandau atau parang bungkul melawan Belanda yang menggunakan senapan dan meriam, ya, karena sudah mulai canggih waktu itu ya penjajah Belanda. Semangat para datu atau Temenggung tidak pernah surut. Akhirnya Belanda mendirikan benteng pertahanan di seberang sungai Amawang kanan
yang bekasnya telah dibangun Masjid Kubah Hamawang saat ini. Di benteng inilah Belanda menyiapkan pertahanan dengan mengarahkan moncong meriam ke seberang sungai Amawang kiri. Nah, di mana para Datu atau Tumenggung bermukim, namun Belanda sering kaget karena tampak dikira para Datu atau Tumenggung sudah berada di benteng mereka. Menurut riwayat, para Datu dengan menggunakan kesaktian dapat melompat sungai yang cukup luas. Nah, jadi ini kelebihannya ya Allah, aromah mereka, beliau luar biasa untuk mempertahankan tanah air ya. Karena perlawanan dan penyerangan yang dilakukan terus-menerus secara mendadak, akhirnya Belanda merasa kewalahan juga. Kemudian Belanda meninggalkan benteng Hamawang dengan menggunakan kapal menuju timur hingga sampai ke suatu tempat yang dianggap aman. Mereka mendirikan lagi benteng sekarang di Hamawang Muka Simpang 4 bekas Yonif 621. Di sini pun Belanda tetap menghadapi perlawanan dari para Datu. Ya, para Datu menggunakan perahu gitu menyeberang dan menyerang benteng Belanda yang ada di Hamawang Muka dan pada waktu malam hari. Begitu pandainya para Datu mengayuh perahu, selain jalannya sangat cepat juga tidak menimbulkan bunyi. Tidak terdeteksi gerakan para Datu dalam mengalahkan para penjajah Belanda waktu itu. Melihat kehebatan para Datu dan Tumenggung dalam siasat perang di sungai, Belanda akhirnya dengan menggunakan kerja paksa menutup sungai sehingga sungai Amandit lama yang melalui Hamawang sampai ke Kalumpang menjadi mati dan sampai sekarang ditumbuhi pohon rumbia. Dengan tertutupnya sungai tersebut, Belanda merintis sungai kecil dari benteng Belanda sampai ke Lungau atau Simpang 4 Hantasan. Karena kerja paksa ini dipimpin seorang kiai setingkat camat yang loyal kepada Belanda, maka sungai Amandit yang ada sekarang dahulunya disebut Sungai Kiayai. Dengan ditutupnya sungai sebagai satu-satunya sarana lalu lintas, maka perlawanan Belanda kian surut. Karena mereka punya kapal perang. Dengan ditutupnya sungai sebagai satu-satunya sarana lalu lintas, maka perlawanan Belanda semakin surut. Para Datu dan Temanggung akhirnya mendirikan pemukiman baru untuk memblokir benteng Belanda yang ada di Hamawang Muka. Ada 5 pemukiman yang disebut 5 Banua yang dikoordinir Temanggung, Mat 5 dan Hamawang merupakan pusat Banua 5 dari benteng ini. Kemudian Belanda membangun kota Kandangan yang ada sekarang. Datu Hamawang yang masih bermukim di Hamawang bersama dengan Datu Busuhut dan dibantu oleh Datu-Datu yang lain membangun masjid di atas bekas benteng Belanda Hamawang dan diberi nama Masjid Kuba.